Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, bertemu lagi bersama Ibu Dita Ayusofillah dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Nah, di era pandemi saat ini, khususnya di negara Indonesia, di mana pada sistem pendidikan yaitu menerapkan proses pembelajaran secara daring. Nah, proses pembelajaran secara daring ini pasti akan membuat kalian mengalami kesulitan untuk memahami materi maupun menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang diberikan oleh guru-guru kalian. Nah, di video kali ini, Ibu akan memperkenalkan sebuah aplikasi, yaitu khususnya pada aplikasi matematika. Nah, aplikasi yang akan Ibu sampaikan di sini yaitu aplikasi Photomath. Nah, bagaimana sih cara penggunaan aplikasi Photomath yang akan kalian lakukan? Yuk kita simak videonya hingga selesai. Aplikasi Photomath ini yang akan Ibu kenalkan kepada adik-adik merupakan aplikasi matematika yang nantinya dapat membantu adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Nah, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi ini? Nah, bagi adik-adik yang belum mempunyai aplikasi Photomath kalian bisa download aplikasi Photomath ini di Google Play Store. Nah, cara untuk mendownload aplikasi Photomath ini seperti yang pernah kalian lakukan, kalian harus menuliskan nama aplikasinya di bagian pencarian aplikasinya. Seperti yang saya lakukan di sini, saya akan mencoba untuk menuliskan nama aplikasi Photomath. Nah, setelah muncul tampilan ikon aplikasi Photomath, nanti bagi yang belum download, pasti terdapat perintah untuk mendownload aplikasi Photomath yang terletak di dalam kotak berwarna hijau. Karena di layar HP saya tidak ada perintah download dan saya sudah mendownload aplikasi Photomath, jadi perintah untuk mendownload sudah tidak ada. Hanya ada perintah untuk membuka aplikasi Photomath. Jadi bagi adik-adik yang belum mempunyai aplikasi Photomath ini di HP kalian masing-masing, kalian bisa mengunduh atau mendownload terlebih dahulu dan tunggu beberapa saat sehingga nanti aplikasi Photomath akan terinstall otomatis di HP adik-adik semua. Itulah cara untuk mendownload aplikasi Photomath. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk membuka aplikasi Photomath. Nah, ikon gambar aplikasi Photomath yaitu berwarna merah, kemudian bersimbolkan huruf X dengan tanda yang berada di dalam konstanta atau C yang ada simbol sama dengan. Nah, inilah tampilan layar yang pertama kali kalian lihat di aplikasi Photomath. Nah, di sini terdapat tampilan untuk mengambil gambar atau kamera yang telah disediakan oleh aplikasi Photomath. Nah, tampilan gambar atau kamera di sini digunakan untuk saat kalian nanti untuk mengambil gambar atau memfoto soal yang akan kalian cari. Nah, kalian bisa menggunakan kamera yang telah disediakan oleh Photomath ini. Nah, inilah cara untuk mengambil gambar yang akan kalian lakukan saat nanti kalian mendownload aplikasi Photomath. Nah, kalian bisa memperkecil atau memperbesar ukuran pengambilan gambar yang akan kalian lakukan berdasarkan banyaknya soal yang ingin kalian cari menggunakan aplikasi Photomath. Selain kamera, di pojok kiri bawah sendiri terdapat ikon kalkulator yang digunakan untuk menuliskan soal-soal matematika. Selain menggunakan kamera atau menangkap gambar seperti yang saya jelaskan di awal, kalian bisa juga menggunakan ikon kalkulator. Nah, ikon kalkulator ini sama juga seperti kamera yang ada di awal ini. Nah, pada kamera di awal kalian tidak perlu menuliskan soal. Kalian hanya cukup mengambil gambar atau mengambil gambar soal yang akan kalian selesaikan menggunakan aplikasi Photomath. Sedangkan di ikon kalkulator, kalian hanya perlu menuliskan soal yang akan kalian cari menggunakan aplikasi Photomath ini. Nah, di ikon kalkulator terdapat rumus-rumus matematika yang nantinya akan digunakan oleh adik-adik semua. Nah, di sini terdapat rumus-rumus matematika atau simbol-simbol matematika
yang telah disediakan oleh aplikasi Photomath. Selain simbol, kalian juga bisa mengetikkan kalimat matematika atau kalimat huruf-huruf dari A sampai Z. Selain ikon kalkulator, di pojok kanan atas juga terdapat center. Nah, center ini digunakan saat kalian untuk mengambil gambar apabila kalian atau HP adik-adik saat mengambil gambar itu gelap atau berada di posisi yang kurang terang. Nah, kalian bisa menghidupkan senter yang berada di pojok kanan atas. Nah, kemudian kalian bisa menonaktifkan senter tersebut bila kalian sudah menggunakan. Selain itu, juga terdapat ikon yang ada gambar jam dinding. Nah, ikon itu merupakan ikon riwayat yang telah kalian selesaikan yang berisi soal-soal menggunakan aplikasi Photomath. Nah, di riwayat ini terdapat soal-soal yang telah kalian cari menggunakan aplikasi Photomath. Nah, inilah ikon-ikon yang terdapat pada aplikasi Photomath. Kemudian, sedangkan yang berada di pojok kiri bagian atas ini adalah profil kalian yang bisa kalian tulis menggunakan alamat email kalian masing-masing. Saya akan mencoba untuk mencontohkan satu buah soal matematika, yaitu soal kelas 6 SD. Nah, saya akan coba selesaikan menggunakan aplikasi Photomath, yaitu menggunakan kamera atau tangkap soal. Nah, cara untuk menggunakan kamera, kalian pastikan kamera yang kalian gunakan itu sudah benar-benar fix atau benar-benar sudah bisa menangkap soal yang akan kalian cari. Nah, di sini saya akan mencoba menyelesaikan soal pecahan yang akan saya selesaikan menggunakan aplikasi Photomath. Nah, karena di sini soal yang saya kerjakan menggunakan aplikasi Photomath merupakan soal yang pendek, jadi saya hanya memerlukan ukuran kamera yang tidak terlalu besar. Nah, saya akan tarik. Nah, seperti ini kalian tarik berdasarkan banyaknya soal yang akan kalian selesaikan menggunakan aplikasi Photomath. Kemudian bila sudah pas, kalian atau adik-adik bisa klik gambar lingkaran yang berada di bagian bawah sendiri. Nah, kemudian tunggu beberapa saat apakah aplikasi Photomath dapat membaca soal yang telah saya selesaikan menggunakan kamera. Nah, sebelum kalian klik tampilkan langkah penyelesaian yang berada di bagian bawah sendiri, adik-adik coba cek terlebih dahulu apakah soal yang ditangkap oleh Photomath telah sesuai dengan soal yang akan kalian cari. Nah, karena di sini soalnya sama seperti yang saya cari di buku, nah saya bisa menampilkan langkah penyelesaian satu persatu. Nah, di tampilan langkah penyelesaian terdapat langkah-langkah yang dilakukan atau dikerjakan oleh aplikasi Photomath. Nah, di sini juga terdapat keterangan untuk setiap langkah-langkah yang dikerjakan oleh aplikasi Photomath. Kemudian, jika kalian ingin menampilkan secara keseluruhan, kalian bisa klik berikutnya. Nah, ini klik berikutnya sehingga diperoleh hasil penyelesaian 253/120. Inilah langkah penyelesaian yang dilakukan oleh aplikasi Photomath menggunakan kamera yang disediakan oleh aplikasi Photomath ini. Selain itu, saya juga mempunyai satu buah soal, yaitu soal matematika kelas 2 SMA, yaitu soal integral tentu. Nah, soal ini akan saya kerjakan menggunakan kalkulator yang telah disediakan oleh aplikasi Photomath. Nah, soalnya yaitu soal integral yang memiliki batas bawah dan batas atas. Sehingga saya akan mencari simbol matematika yang memiliki integral batas bawah dan batas atas. Nah, seperti ini simbolnya. Kemudian saya masukkan batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu pi/2. Nah, selanjutnya saya akan masukkan fungsinya yaitu sama dengan sin 5x. Nah, sini sudah ada sin 5x, kemudian min
sin X. Nah, sin X. Nah, bagi adik-adik yang menggunakan ikon kalkulator, bila kalkulator atau aplikasi Photomath terdapat perintah atau tanda merah seperti tanda seru ini yang bertuliskan kami tidak dapat menghitung soal matematika yang tidak lengkap. Jadi, bagi adik-adik yang ingin menuliskan soal kalian harus pastikan soal yang kalian cari merupakan soal yang sudah lengkap atau telah sesuai dengan yang di buku kalian yang ingin kalian cari. Nah, pastikan bahwa soal itu sudah lengkap atau sesuai dengan soal yang ingin kalian cari. Bila tidak sesuai, maka perintah seperti yang saya lakukan di sini akan muncul, yaitu bahwa aplikasi Photomath tidak dapat menghitung soal matematika bila tidak lengkap. Nah, di sini saya akan tambahkan tanda kurung sehingga tampilan solusi yang telah disediakan oleh Photomath telah selesai. Nah, inilah hasil penyelesaian yang dilakukan oleh aplikasi Photomath. Nah, saya akan tampilkan langkah demi langkah yang dikerjakan oleh aplikasi Photomath. Dimulai dari gunakan sifat integral, yaitu rumusnya seperti yang ada tulisan berwarna hitam, kemudian hasil evaluasi, kemudian yang bertulisan bertanda merah ini merupakan sifat atau perubahan dari sin X ke cos X. Selanjutnya yaitu integralnya kita masukkan 0, batas bawah 0 dan batas atas pi per 2, sehingga diperoleh penilaian yaitu penyelesaian min 4/5. Inilah langkah penyelesaian yang dilakukan oleh aplikasi Photomath. Bagaimana mudah kan untuk menggunakan aplikasi Photomath? Jadi bagi adik-adik, bila kalian masih belum mempunyai aplikasi Photomath ini, kalian bisa download terlebih dahulu di Google Play Store. Itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Photomath. Terima kasih. Itulah video tutorial terkait aplikasi Photomath. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dalam menyelesaikan masalah matematika. Dan itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.